Muslim Alauddin, Universitas Alauddin Makassar, volunteer work and interest, pelatihan TA video content creator, member pers mahasiswa. Sebenarnya ada banyak sekali pencapaian yang telah diraih oleh kakak Cynthia ini, dan juga cuman sebagian kecil yang bisa saya bacakan. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, sebelum masuk ke materi, kita sapa dulu pemateri kita pada malam hari ini. Halo Kak Cynthia, selamat malam. Halo Kak. Halo Kak, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, selanjutnya kita akan memasuki sesi pemaparan materi kepada Kak Ai Cynthia Maulidia. Waktu dan layar dipersilakan Kak. Oke, selamat malam semuanya. Malam Kak. Iya. Malam Kak. Ya, jadi kali ini saya akan menemani teman-teman. Seperti yang sudah dipaparkan oleh moderator, saya akan memperkenalkan diri saya kembali. Perkenalkan, nama saya Ai Cynthia Maulidia, bisa kalian panggil Ai. Saya kebetulan diamanahkan menjadi Direktur Media Sosial UKM 5 Wasilah. Nah, UKM 5 Wasilah ini dia adalah unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang media, atau bisa kita sebut pers mahasiswa, yang menjadi penyambung lidah antara mahasiswa kepada pimpinan ataupun sebaliknya pimpinan kepada mahasiswa. Nah, sebelumnya saya mau disclaimer terlebih dahulu. Saya bukan ahli spesialis media sosial atau yang ahli di bidang tersebut. Saya juga masih belajar. Saya juga seperti teman-teman, saya mahasiswa dari jurusan Hukum Tata Negara semester 7. Jadi, nyambung dengan topik kita kali ini, kita akan membahas sesuai tema, yaitu How to Optimize Social Media. Bagaimana mengoptimalkan media sosial ke depannya. Saya akan banyak sharing dan berbagi informasi ke teman-teman tentang persosmedan ini. Semoga nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi baru dari sharing-sharing kita malam ini, karena sharing is caring. Mungkin moderator bisa menampilkan PowerPoint yang saya... Oke. Nah, jadi next, Kak. Oke, jadi menyambung dari tema kita kali ini, apa sih media sosial itu? Pasti teman-teman sudah paham apa itu media sosial. Jadi berangkat dari media sosial ini diciptakan sengaja untuk membangun interaksi antar satu individu dengan individu lain, sehingga dapat membuat kita terhubung dengan orang lain tanpa batasan wilayah. Nah, siapa sih juga yang nggak punya media sosial di era sekarang ini? Pasti kalian punya, dari Instagram, Facebook, dan sebagainya. Semua kalangan pasti mempunyai media sosial. Kita sepakati dulu. Apa sih perbedaan media sosial dengan sosial media? Apakah teman-teman tahu? Ada yang tahu? Lanjut. Jadi perbedaan antara media sosial ini dengan sosial media adalah terletak di, kalau sosial media itu dari bahasa Inggrisnya, jadi kata serapannya itu media sosial. Kedepannya saya akan lebih banyak menggunakan kata media sosial. Nah, secara umum media sosial dapat dipahami sebagai suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Nah, beberapa aktivitas yang dapat dilakukan di media sosial yaitu melakukan komunikasi, interaksi, hingga memberikan informasi atau konten berupa tulisan, foto, video, dan sebagainya. Nah, berbagi informasi dalam konten yang dibagikan tersebut
bisa terbuka untuk semua pengguna dalam rentan waktu yang tidak bisa ditentukan, yaitu 24 per jam full. Bisa lanjut, Kak. Next. Nah, apa sih kegunaan media sosial itu? Seperti yang sudah kita mention dari awal, bahwa media sosial itu digunakan untuk alat komunikasi. Nah, sebagai fungsi pertama dari media sosial tentunya adalah komunikasi. Sebelum berkembang hingga seperti ini, media sosial awalnya hanya berfokus membangun komunikasi yang baik bagi pengguna. Contohnya, sebelum berkembangnya teknologi seperti sekarang, gadget itu hanya digunakan sebagai untuk komunikasi dari satu orang ke orang lain. Dulu kita tidak mempunyai akun media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan sebagainya. Kita hanya menggunakan handphone untuk komunikasi satu orang ke individu lain. Nah, dengan seiring berkembangnya internet dan teknologi, media sosial lebih dari hanya komunikasi. Media sosial telah menjadi dunia kedua bagi manusia di seluruh dunia untuk berkumpul dan berinteraksi. Nah, media sosial ini telah berhasil membangun komunikasi tanpa batasan waktu dan geografi. Yang kedua, sebagai branding. Nah, setelah membangun tempat berkumpul komunikasi untuk seluruh manusia dari berbagai belahan dunia, media sosial berkembang dan menyediakan berbagai kebutuhan dari manusia. Salah satunya yaitu branding. Nah, branding itu sendiri adalah cara seseorang dalam membangun sebuah citra di mata banyak orang. Nah, untuk melakukan branding, pengguna media sosial biasanya memiliki cara yang unik dan khas untuk mendesain akun media sosial mereka, sehingga itu bisa menarik untuk dilihat pengguna yang lain. Nah, hal inilah yang menjadikan akun media sosial seolah mirip seperti dunia nyata, karena setiap orang memiliki ciri khasnya masing-masing. Lanjut, yang ketiga, akun media sosial digunakan sebagai tempat usaha. Nah, media sosial sebagai wadah untuk melakukan usaha atau bisnis berkembang membangun sebuah usaha atau jaringan secara online. Nah, setelah kan sudah banyak nih kedai-kedai atau bisnis-bisnis secara offline. Sekarang sudah ada bisnis-bisnis yang dipromosikan secara online, seperti kita bisa membangun usaha melalui media sosial, kita bisa share, kita bisa posting usaha apapun itu untuk kita bagikan kepada konsumen. Yang keempat, sebagai marketing. Nah, marketing atau pemasaran. Nah, sebagai platform, media sosial sebagai platform yang hampir digunakan oleh manusia, berhasil menciptakan layanan yang memudahkan pebisnis untuk mengenalkan dan menjangkau lebih luas banyak konsumen. Nah, ini terbukti efektif untuk meningkatkan keuntungan dan memudahkan pengguna untuk mendapatkan kebutuhannya. Bisa next, Kak. Nah, selain apa sih kegunaan dari sosial media, pasti ada tujuan dari pemanfaatan media sosial ini. Yang pertama, menyimak atau listening, yaitu di mana kita menggunakan media sosial untuk memahami dan menyerap apa-apa saja yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, berbicara atau talking. Nah, kita menggunakan media sosial ini untuk menyebarluaskan pesan dan informasi. Kita bisa berbicara apapun itu, kita bisa mengeluarkan opini kita dan pendapat kita dan menyebarluaskannya di media sosial.
Yang ketiga, menyemangati. Nah, kan banyak nih kejadian-kejadian yang ada yang disebarluaskan dalam media sosial, seperti perlombaan bola nih antara Indonesia dan Malaysia. Nah, di sini peran kita sebagai yang mempunyai akun media sosial, kita bisa menyemangati dengan menggunakan media sosial, membangun semangat dan keterlibatan kita, mendorong halayak, mendorong teman-teman menyebarluaskan pesan dari mulut ke mulut, tapi secara virtual, secara online. Nah, yang keempat, mendukung. Sama seperti sebelumnya, menggunakan media sosial, penggunaan sosial media ini mendukung, membantu kita untuk saling mendukung sehingga terciptanya dukungan yang lebih besar. Yang kelima, merangkul. Ya, media sosial digunakan untuk melibatkan banyak orang ke dalam kegiatan, termasuk memberikan masukan, saran, gagasan, dan sebagainya. Nah, selain pemanfaatan yang di atas, pemanfaatan dari media sosial yaitu sebagai sarana belajar kita untuk mendengarkan dan menyampaikan. Nah, kita bisa belajar dari mana saja. Kita bisa membuka portal-portal mana saja untuk menyerap informasi dan menyaring informasi yang kita butuhkan. Bisa next, Kak. Nah, selanjutnya, bagaimana sih mengolah media sosial ini dengan baik? Bagaimana sih kita memanajemen media sosial ini dengan baik? Padahal kan media sosial itu ranah pribadi kita lah. Kenapa sih kita perlu mengolah ini? Padahal kan kita bisa upload apa saja yang kita mau, kita bisa posting apa saja yang kita mau, kita bisa melakukan hal apa saja yang kita mau. Nah, pentingnya mengolah media sosial ini untuk membangun atau memanfaatkan dari banyaknya yang kita bisa lakukan di media sosial ini. Nah, gimana sih manajemen media sosial ini sebenarnya? Gimana sih kita bisa mengolah sosial media ini menjadi akun-akun yang lebih positif dan bermanfaat bagi orang lain. Nah, misalnya, bisa next, Kak. Nah, misalnya kita mau mengoptimalkan akun media sosial kita untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Yang pertama adalah menentukan audiens. Nah, secara tidak langsung, saat kita menentukan audiens, kita akan melakukan riset terlebih dahulu. Mulai dari isu-isu yang berkembang saat ini, tren-tren yang terjadi di kalangan remaja saat ini, sampai dengan sebenarnya untuk siapa sih kita membuat konten ini, untuk siapa sih opini yang kita tujukan. Nah, sangat penting elemen to whom, untuk siapa, dalam rancangan strategi komunikasi. Nah, pentingnya menetapkan profil sasaran audiens untuk mencapai tujuan yang kita mau. Audiens ini tidak harus seperti fans, tapi audiens ini seperti partner lah, yaitu orang yang bisa dengar apa yang kita omongin, orang yang bisa komen apa yang kita omongin. Nah, orang yang secara langsung, istilahnya ini orang yang memberi kita komentar, kita pun bisa memberi mereka komentar, yaitu ada feedback di balik itu.
Istilahnya audiens ini konsumen dari produk yang kita hasilkan. Nah, secara tidak langsung menentukan audiens ini bisa akan membentuk personal branding dari konten yang kita buat. Jadi kita bisa dikenali oleh masyarakat, oleh konsumen-konsumen dari konten yang kita buat. Kita bisa dikenal sebagai akun yang memiliki ciri khas atau yang memiliki keunikan diri sendiri, karena audiens itu suka dilibatkan dalam pembuatan konten itu sendiri. Contohnya, saat kita membuat konten, kita bisa melibatkan audiens dalam contoh, kita bisa nanya nih ke mereka, jadi gimana nih guys, sarannya untuk konten-konten kita selanjutnya kita mau bahas apa. Nah, kalian bisa melibatkan audiens untuk melakukan strategi pemasaran seperti itu. Untuk jadi kesannya itu audiens, oh kita ini dibutuhkan, kita bisa memberikan, kita ikut terlibat dalam memberikan opini kita. Next, Kak. Nah, setelah menentukan audiens, kita pasti memiliki ide-ide yang sudah kita tuju sebelumnya. Setelah kita mengetahui sasaran siapa yang kita tuju, kita mulai merancang konten yang mau kita buat. Nah, dalam menjalankan kalender konten seperti ini, kita bisa mendisiplinkan ide-ide dan planning yang sudah kita rencanakan. Bisa next, Kak? Nah, contohnya seperti ini. Itu cuma contoh ya, teman-teman. Nah, coba kita perhatikan contoh tabel konten planning yang kita rencanakan. Nah, di situ kan ada kolom publish, kolom judul, kolom kutipan, kolom detail, dan tambahan. Dengan membuat konten planning ini, kita akan lebih konsisten dalam menjalankan ide-ide tersebut. Nah, sudah tidak ada alasan bagi kita untuk mengatakan bahwa minggu ini nggak ada ide, minggu ini kita nggak tahu harus buat konten bagaimana. Nah, konten planning ini meminimalisir hal-hal seperti itu. Kita bisa menargetkan bahwa dalam 1 bulan ini saya akan membuat konten dengan topik seperti ini. Nah, di sini dalam 1 bulan, kita menargetkan dalam 1 bulan nih, kita mau buat dalam 1 bulan kita mau mengupload 4 konten contohnya. Nah, di tanggal 1 September kita membuat konten yang relate karena saya sendiri bergerak di bidang mahasiswa, jadi saya akan jadi target audiens saya tentu saja mahasiswa. Nah, jadi konten-konten yang saya buat itu berkaitan dengan mahasiswa. Nah, contohnya apa nih tipe-tipe mahasiswa? Nah, di situ setelah kalian membuat judul, kalian bisa mengidentifikasi atau membuat narasi, membuat kutipan dari apa tipe-tipe mahasiswa dari universitas kalian nih. Contohnya ada mahasiswa kupu-kupu, ada mahasiswa kura-kura, dan sebagainya. Seperti itu, teman-teman. Next, Kak. Ya, di sini kita membutuhkan platform yang sesuai. Menurut saya pribadi, memilih platform yang sesuai itu sangat penting agar kita tahu sasaran dan kebiasaan dari tiap-tiap platform tersebut. Contohnya Instagram nih, Instagram kan
diidentikan dengan postingan yang keren atau mengarah ke hal-hal yang lebih visual, mulai dari outfit, make up, foto pribadi, dan sebagainya. Kita cenderung mengupload hal-hal yang estetik, yang keren gitu ke akun Instagram kita. Nah, jadi menurutku memilih platform yang sesuai dengan kebutuhan konten yang kita tuju itu sangat penting. Kalian setelah menargetkan audiens yang kalian tuju, kalian menargetkan, nah, platform apa nih yang cocok dengan audiens kita, apakah Instagram, TikTok, YouTube, misalnya nih hal-hal yang mengarah visual atau foto. Kita bisa mengupload hal-hal yang lebih visual ke ranah Instagram. Nah, Instagram kan cenderung menampilkan hal-hal yang lebih visual. Walaupun sekarang Instagram lebih berkembang ya, sekarang sudah ada Reels. Nah, kalau kita mau membuat hal-hal yang lebih interaktif, contohnya video. Nah, kalian bisa tujuan dari platform yang kalian gunakan nih, boleh TikTok. Nah, di sana kan di TikTok itu kan di sana terdapat banyak sekali konten-konten yang lebih interaktif dalam bentuk video. Atau kita mau buat konten yang lebih berdurasi nih. Kita target audiens kita nih yang lebih serius nih, yang lebih membahas hal-hal detail. Nah, pasti tujuan platform kita yaitu YouTube. Atau sasaran audiens kita itu ada di platform YouTube. Jadi platform yang sesuai itu berpengaruh dengan kebutuhan konsumen dari produk yang kita hasilkan. Next, Kak. Nah, sekarang setelah melalui target audience, content planning, pilih platform yang sesuai. Nah, ada monitor activity. Nah, monitor activity ini kita ulas kembali, apa sih tujuan kita, apa sih konten yang paling banyak disukai, nah, berapa sih jumlah pengikut, berapa kali konten kita dilihat, dan siapa saja sih yang share. Nah, proses panjang mulai dari riset sampai proses penguploadan, di sini kita mengevaluasi konten yang sudah kita upload sebelumnya. Nah, kita mengulas kembali dari proses-proses yang sudah kita lewati. Bisa next, Kak. Nah, saya akan memberi contoh dari cara monitor activity. Contohnya, saya akan mengambil platform Instagram nih. Nah, di sini kita bisa lihat insight-nya, insight 30 terakhir, bahwa selama 30 hari terakhir itu, akun yang dijangkau itu sekian persen. Nah, di sini kita bisa lihat peningkatan dari postingan-postingan yang sudah kita upload sebelumnya. Yang kedua, engagement atau akun yang berinteraksi. Juga total pengikut. Nah, jangkauan konten. Kita membaca jangkauan konten. Nah, jangkauan konten ini saya tidak bisa bersambung. Nah, jangkauan konten ini postingan mencapai contohnya 1.000, sekian ribu nih. Oh, ternyata postingan kita menjangkau
1000 akun. Reels kita menjangkau 2000 akun. Nah, di situ juga ada dipaparkan postingan paling populer. Jadi kita bisa tahu sebenarnya audiens kita itu suka hal-hal yang seperti apa, suka mereka ini suka kalau kita posting topik apa, isu apa, dan sebagainya. Nah, di sini kita bisa melihat pemirsa yang dijangkau. Nah, negara teratas Indonesia dan kota teratas Makassar. Kita juga bisa melihat pengikut dan non-pengikut yang melihat postingan kita. Bisa next, Kak. Nah, di sini pemirsa yang dijangkau, rentan usia yang melihat konten kita, yang melihat postingan kita sebelumnya. Nah, di sini ada rentan usia 15 sampai 24 tahun mencapai persen yang tertinggi. Jadi sekarang memang eranya milenial untuk lebih mengoptimalkan media sosial. Media sosial itu seperti dunia kedua kita. Media sosial itu seperti dunia kedua kita. Kalian pernah dengar gak sih bahwa media sosial itu penentu dari mood keseharian kita. Misalnya, kita melihat postingan tanpa perlu keluar rumah, kita bisa dengan melihat media sosial, kita bisa menjelajah wilayah mana saja tanpa perlu keluar rumah, tanpa perlu capek-capek. Media sosial juga diidentikan dengan emosi pribadi kita. Misalnya saat di TikTok kita melihat hal-hal yang membuat kita emosional, hal-hal yang membuat kita marah, hal-hal yang membuat kita sedih, seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa melihat jenis kelamin yang menjangkau postingan kita. Jadi sebenarnya siapa sih yang sering terlibat dalam media sosial kita? Nah, di sini ada laki-laki sekian persen, perempuan sekian persen. Oh, jadi kita bisa kategorikan, kita bisa kelompokkan bahwa postingan kita ini lebih disukai oleh gender tertentu. Seperti itu. Bisa next, Kak. Nah, di sini kita juga bisa mengoptimalkan postingan-postingan yang sudah kita upload sebelumnya. Misalnya kita posting sebuah konten reels. Nah, di situ kita bisa melihat jumlah yang menonton, jumlah like, jumlah yang komen, jumlah yang share, dan jumlah yang disimpan. Di sini kita bisa evaluasi bahwa ternyata topik-topik seperti ini disukai oleh kalangan remaja, disukai oleh kalangan mahasiswa, disukai oleh kalangan orang dewasa. Oh, ternyata perkembangan konten yang sudah saya rancang ini sudah di-share oleh sekian orang dan sudah disimpan oleh sekian orang. Oh, berarti konten yang kita buat ini memiliki output, kan?
memiliki manfaat, memiliki mungkin mereka juga bisa terinspirasi dari konten-konten yang sudah kita buat. Bisa next, Kak. Nah, yang terakhir, setelah mengetahui apa itu media sosial, setelah mengetahui bagaimana mengolah media sosial, lalu kita dihadapkan bagaimana sih menggunakan media sosial ini dengan bijak. Yang pertama adalah jaga informasi yang bersifat privasi. Nah, kalian ini harus menjaga hal-hal yang hindari berbagi informasi yang bersifat pribadi. Contohnya, pasti kalian tahulah, kita tidak boleh membagikan hal-hal yang bersifat pribadi. Contohnya KTP, nomor KK, atau masalah-masalah yang bersifat privasi nih. Jadi di sini kita mempunyai peran untuk menjaga atau menghindari memposting hal-hal yang bersifat privasi. Nah, karena ini penting untuk diri kita sendiri. Penting bagi kita untuk menjaga hal-hal yang bersifat privasi atau bersifat pribadi untuk dibagikan ke media, untuk dibagikan ke khalayak umum. Apabila kalian ingin membagi hal-hal yang bersifat privasi, di situ kan misalnya di situ ada pengaturan yang memungkinkan kalian untuk men-setting agar hanya dilihat oleh akun-akun tertentu, sehingga privasi kalian lebih terjaga. Yang kedua, hindari akun toksik. Nah, ini penting. Ketika kalian membuka media sosial, kalian akan menemukan beberapa akun yang menyebarluaskan hate speech lah, kebencian, atau hal-hal negatif lainnya. Misalnya berita hoax atau ujaran kebencian atau omongan-omongan yang provokatif. Nah, tak jarang postingan yang mempunyai hal-hal toksik itu pasti mengganggu kenyamanan orang lain, bisa meresahkan dan mengkhawatirkan kita semua. Nah, daripada kita daripada kita terlibat dalam hal-hal negatif secara tidak langsung, sebaiknya kita menghindari akun tersebut. Ibaratnya nih, kita itu tahu minuman itu beracun, tetapi kita tetap meminum minuman itu, padahal kita tahu itu beracun. Nah, seperti itu. Lebih baik kita menghindari akun-akun yang bersifat toksik, karena sesuatu hal-hal yang mempunyai racun itu bisa menyebar dengan cepat ke diri kita sendiri. Mungkin awal-awal tidak, tapi lama-lama itu akan mempengaruhi diri kita sendiri. Jadi sebaiknya kita menghindari akun atau postingan-postingan yang bersifat toksik. Yang ketiga itu menjaga etika. Nah, ini sangat penting. Menjaga etika dalam membuat konten atau
membagikan postingan-postingan. Kata-kata yang ditulis tanpa memikirkan dampaknya terlebih dahulu itu bisa dampaknya ke kita itu buruk nih. Misal kalian komen nih di akun-akun orang lain, kalian komen, ih bla 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 bla, pokoknya omongan-omongan yang jahat. Nah, sekarang kan ada undang-undang ITE. Nah, mungkin kalian bisa lebih menjaga tutur kata kalian, lebih menjaga sikap kalian, karena dampaknya itu bisa terkena untuk diri kita sendiri. Yang selanjutnya itu jangan asal post. Nah, kita harus berpikir terlebih dahulu sebelum membagikan sesuatu. Media sosial atau konten-konten yang mendukung kan nih banyak nih isu-isu. Nah, kalian harus pilih-pilih isu apa yang mau kalian bahas. Jangan asal buat saja tanpa mengetahui kebenaran dari isu-isu itu. Banyak postingan-postingan, nah mungkin dari situlah, dari akun toksik itulah, sebelumnya kan kita sudah bahas hindari akun toksik. Nah, di sini kita bisa mengevaluasi postingan-postingan apa saja sih yang harus kita posting di khalayak umum, apalagi sebesar media sosial. Kan jangkauannya luas nih, bisa menjangkau seluruh wilayah. Jadi sebelum mengupload konten, banyak hal-hal yang harus kalian cek terlebih dahulu. Misalnya, apakah konten yang sudah kalian rancang ini sudah benar nih sumbernya, sudah benar, bukan berita hoax atau berita bohong. Nah, atau pastikan dahulu kebenarannya sebelum kalian berbagi. Pastikan bahwa konten yang kalian buat atau postingan yang kalian share itu mengandung hal-hal positif dan bermanfaat untuk dibagikan kepada orang lain. Yang terakhir, next, cantumkan sumber ketika membagikan sesuatu. Nah, ini sangat penting. Jika ada info-info atau konten yang bermanfaat yang kalian mau bagikan, kalian ini excited nih, wah ini kontennya sangat bagus nih, isunya sangat berbobot dan lebih mengisi kepala kita. Tapi itu kan karya orang lain. Jadi kita harus mencantumkan informasi yang mau kita buat, kita mencantumkan sumber hasil karya orang lain. Nah, mencantumkan sumber postingan selain sebagai bentuk penghargaan kepada karya orang lain, kita juga bebas dari tuduhan plagiat atau pencurian konten yang berupa foto atau berupa video maupun quotes-quotes pribadi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Nah, teman-teman, itulah tadi pemaparan materi dari Kak Cynthia. Untuk Kak Cynthia, terima kasih banyak atas ilmu dan pengetahuan barunya. Apa yang Kakak paparkan tadi sangat bermanfaat dan bisa diterapkan pada dunia sosial media. Sebelumnya, untuk teman-teman yang belum mengisi presensi, silahkan untuk isi pada link yang telah dibagikan. Kemudian kita lanjut ke sesi tanya jawab.
Untuk teman-teman yang ingin bertanya, nantinya bisa menggunakan fitur raise hand atau bisa melalui kolom chat dengan format nama dan instansi, kemudian kirim pertanyaannya. Baik, saya silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Baik, untuk saudara Muhammad Yusril, saya persilakan. Suaranya tidak kedengaran. Belum kedengaran. Oh iya, bisa lihat lewat chat saja. Baik, Kak, di sini ada pertanyaan dari saudara Muhammad Yusril, apakah ada jam tertentu untuk mempublikasikan konten yang telah dibuat agar insight dan view-nya lebih banyak? Semisal jika dipublis sore hari akan lebih banyak view dibanding pagi hari. Gitu, Kak. Bisa saya langsung jawab? Boleh, Kak, boleh. Ya, apakah ada jam tertentu untuk mempublikasikan konten? Ya, itu ada. Kalian bisa lihat insight, contohnya Instagram nih. Nah, kalian bisa lihat insight di situ. Ada jam-jam tertentu ketika pengguna media sosial Instagram itu join untuk menyelam di Instagram atau mencari hiburan. Di situ ada jam-jam tertentu, misalnya jam 12 siang, jam 3 sore, dan jam 6. Di situ kalian atau kakak Yusril bisa lihat jam-jam tertentu di mana pengguna Instagram itu melihat atau menggunakan Instagram. Jadi semua itu bisa kakak lihat di insight-nya. Di situ ada jam-jam tertentu. Oke, bagaimana saudara Yusril? Apakah diterima? Oke, selanjutnya ke penanya selanjutnya ada saudara Tejo Faiz. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, tes. Apakah suara saya terdengar, moderator? Ya, terdengar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin sebelumnya bertanya, moderator. Yang ingin saya tanyakan, kan ada baru-baru kasus terkait bocornya data pribadi ya, yang viral, yang Biorka, yang hacker itu. Nah, yang menjadi poin pertanyaan saya di sini, kemudian dari adanya kasus ini kan menimbulkan satu kekhawatiran bagi kita sendiri sebagai pengguna media sosial, bagaimana bahkan dalam mekanisme yang sudah diatur sedemikian rupa dalam informasi dan teknologi masih bisa bocor. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana supaya kita punya akun media sosial ini tidak dapat kemudian diretas oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan dari Kak Taj Faiz. Sebenarnya kita sudah sebaik mungkin menjaga privasi kita itu sendiri. Tetapi sistem yang belum semaksimal mungkin menjaga data-data pribadi kita. Nah, apa sih yang harus kita lakuin untuk meminimalisir hal itu? Kalau pendapat saya pribadi adalah
kita tetap menjaga privasi kita, yaitu dengan tidak memposting hal-hal yang bersifat pribadi karena digital itu mempunyai jejak kan, jejak digital itu sangat menyeramkan. Jadi sekalipun kalian membuat postingan dan memasukkan dalam close friend, itu tidak menjamin data kalian aman. Jadi sebaiknya kalian tidak memposting hal-hal yang bersifat pribadi tersebut ke akun media sosial. Seperti itu, Kak. Baik, bagaimana dengan Saudara Tejo Faiz? Baik, terima kasih atas jawabannya Kakak pemateri. Oke, untuk pertanyaan terakhir, ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi yang untuk terakhir kali? Ya, Saudara Ahmad Fauzar dan dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Jadi sini saya mempertanyakan yang bahwasanya kan kita bilang tadi media sosial sebagai sarana untuk bisnis. Jadi ketika memposting sesuatu itu yang berbau bisnis tidak memungkinkan bahwasanya, tidak dipungkiri bahwasanya ada yang namanya penipu. Menurut Kakak, adakah tips tersendiri bahwasanya bagaimana cara mengenali penipu itu apa sih, modus-modus penipu itu ketika ingin melakukan aksi tersebut, karena banyak sekali masyarakat saat ini terkena modus-modus penipuan dan jumlahnya itu tidak sedikit, Kak. Terima kasih. Mungkin bisa dijawab. Ya, terima kasih Kak Ahmad Fauzan. Nah, bagaimana sih kita meminimalisir atau menghindari penipuan-penipuan yang marak terjadi di media sosial, terutama dalam berbisnis. Nah, tidak dapat dihindari, hal tersebut tidak dapat dihindari. Jadi itu dari kesadaran pribadi kita, bagaimana cara mengenali hal-hal tersebut. Yang pertama, kalian jangan mudah tergiur, apalagi kalau ada yang share link tanpa linknya itu domainnya yang nggak jelas, misalnya tidak dari instansi resmi atau tidak dari akun resmi. Nah, di situ kalian bisa membandingkan produk-produk penjualan, misalnya produk skincare atau baju. Kalian melihat akun ini lebih murah dibanding akun ini. Nah, di situ kalian bisa membandingkan produk-produk mana saja yang terbukti asli dan produk mana saja yang terbukti penipuan. Kalian bisa lihat tanggapan dari pembeli tersebut. Kalian bisa lihat review-review dari akun-akun tersebut. Mungkin seperti itu dari saya, Kak. Terima kasih. Baik, bagaimana dengan Saudara Ahmad Fauzar? Oh iya, terima kasih Kak atas jawabannya dan informasinya, sangat bermanfaat. Oke, tadi ini saya bilang pertanyaan terakhir, tapi ada lagi yang recent ini. Apakah masih bisa Kak untuk pertanyaannya? Kalau saya terserah dari moderator kan, apakah kalau durasinya cukup ya Oh, iya. itu dari moderator sendiri. Iya, Kak. Oke, untuk Saudara Awal Febriandi, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kamu bertanya, apakah ada dampak negatif bermain sosial media? Mungkin itu. Iya, terima kasih pertanyaannya. Oh, moderator boleh saya jawab? Boleh Kak, boleh. Oh ya. Terima kasih atas pertanyaannya Kak Awal. Apakah ada dampak negatif? Nah, tentu saja ada. Mungkin kalian pernah lihat gejala-gejala media sosial edik yang
berlebihan. Apa sih nama penyakitnya itu? Jadi dia itu karena terlalu sering menggunakan media sosial, dia itu melihat media sosial itu sebagai dunia nyata, dan dunia nyata itu sebagai dia tidak memperhatikan dunia nyata itu sendiri. Dia terlalu fokus dengan media sosial, dan hal itu adalah salah satu dampak buruk dari penggunaan media sosial. Yang kedua, apa sih dampak buruknya? Manajemen waktu. Pasti kalian kalau main Instagram, TikTok tanpa sadar, padahal kalian baru scroll-scroll, ternyata kalian sudah scroll selama 5 jam, selama 10 jam. Nah, tanpa kita sadari, kita tidak bisa mengendalikan. Nah, dari situ kalian harus bisa mengendalikan bagaimana cara mengoptimalkan atau memanfaatkan di sela-sela produktif kalian, memisahkan antara saat jam-jam tertentu kalian menggunakan media sosial atau jam-jam tertentu kalian berbicara secara realita dengan teman-teman kalian. Karena tidak bisa dihindari ya, karena media sosial itu dunia kita berdampingan, terlalu sudah merangkul. Sekarang kan zaman 4.0 dan itu tidak bisa terhindarkan. Kita membutuhkan media sosial sebagai alat komunikasi. Terima kasih. Oke, bagaimana Saudara Awal? Terima kasih atas jawabannya, Kak. Sungguh sangat bermanfaat. Oke, baik. Pertanyaan tadi merupakan penutup dari sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih banyak kepada Kak Cynthia atas jawabannya. Baik, teman-teman, mohon maaf jika ada yang pertanyaan yang ingin disampaikan namun belum sempat dibicarakan mengingat waktu juga terbatas. Terima kasih kepada teman-teman semuanya. Sebelumnya saya juga mohon izin untuk menyampaikan kesimpulan terkait materi yang telah disampaikan tadi. Jadi media sosial adalah suatu platform digital yang menyediakan fasilitas untuk melakukan aktivitas sosial bagi setiap penggunanya. Penggunaan media sosial itu sendiri ada 4. Yang pertama komunikasi, branding, bisnis, dan marketing. Kemudian tujuan pemanfaatan media sosial yang pertama ada menyimak atau listening, berbicara, menyemangati, mendukung, dan merangkul. Selanjutnya bagaimana cara kita mengelola media sosial. Yang pertama menentukan audiens, kemudian content planning, pilih platform yang sesuai, yang terakhir ada monitor activity. Nah, kemudian bagaimana cara kita menggunakan media sosial dengan bijak, yaitu dengan menjaga informasi yang bersifat privasi, hindari akun toksik, menjaga etika, jangan asal post. Kemudian cantumkan sumber ketika membagikan sesuatu. Baik, selanjutnya memasuki sesi penyerahan sertifikat sekaligus sesi foto. Untuk teman-teman diharapkan untuk segera mengaktifkan kameranya. Silakan mengaktifkan kameranya teman-teman. Baik, kepada dokumentasi waktu dan layar dipersilakan. Oke. Oh, saya ambil Aldi. Coba diulang sertifikatnya. Baik. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Nah, terima kasih. Dengan demikian selesai juga seluruh rangkaian kegiatan pemaparan materi review tanya jawab
dan penyerahan sertifikat sekaligus sesi foto, maka berakhir pula lah kegiatan kita pada hari ini. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi teman-teman yang mengikuti kegiatan hari ini. Terima kasih banyak kepada Kak Cynthia atas waktunya dan ilmunya untuk hari ini. Semoga kedepannya Kak Cynthia tidak bosan-bosan jika diundang untuk saling diskusi bareng-bareng. Baik teman-teman, untuk menutup seluruh rangkaian kegiatan, saya Dai Bintang Penakib pamit undur diri. Mohon maaf bila selama kegiatan ada hal yang tidak berkenan di hati dari saya selaku moderator selama memandu kegiatan ini, baik mulai dari pembicara, peserta, atau teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih keren warahmatullahi banget moderator untuk malam ini. wabarakatuh. Terima kasih Keren teman-teman. Keren Hari sekali. ini juga luar biasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemateri moderator. STM pembangunan. Itu Mujahidin Dolkeng minta tolong cepat-cepat keluar. Saya sudah tidak enak lihat.